Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan rahmatnya. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Dewan juri yang terhormat, sahabat dai yang dirahmati Allah, pergi belanja ke toko Alfa. Jangan lama-lama, segera pulang. Perkenalkan, nama saya Iva dari SMP Negeri 3 Jombang. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, ada satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu 'alaikum bal huwa khairul lakum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu merasa bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Lalu, mengapa sih ayat itu bisa diturunkan? Jadi begini kisahnya. Saat itu Aisyah radhiyallahu anhu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Namun tiba-tiba kalung istri Rasulullah itu jatuh di tengah jalan. Siti Aisyah pun mencarinya hingga tertidur. Pada saat yang sama juga ada sahabat Nabi bernama Sofwan ibnu Mu'attal. Ia bertujuan untuk mengantarkan Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Pada saat perjalanan mereka, ada seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Ia berpikiran untuk menjatuhkan Nabi dengan cara memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Ia mengemas berita itu dan agar semua orang percaya dengan apa yang ia katakan. Ia mengemas berita itu agar semua orang percaya dengan apa yang dikatakan dan tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke Rasulullah SAW. Nah, jadi begitu. Makanya Allah bisa menurunkan surat An-Nur ayat 11. Oleh karena kejadian itu juga, seharusnya kita tahu bahwa hoax itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, di sini Iva memiliki saran untuk mencegah atau mengobati penyakit lisan dan tulisan yang saat ini sangat banyak sekali tersebar dengan mudahnya dan sangat membahayakan bagi pembacanya. Yang pertama adalah dengan tidak terburu-buru mempercayai suatu berita tersebut yang belum jelas kebenarannya. Ayo bersikap kritis dengan membiasakan tabayun, cross-check, dan klarifikasi. Yang kedua adalah dengan tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, karena berburuk sangka itu termasuk perbuatan dosa. Dan yang terakhir, ayo kita mengendalikan hawa nafsu untuk tidak suka bertengkar dan membenci saat tidak setuju dengan pihak lain. Makan bakso di tempat mie ayam, pulangnya membeli sepatu. Izinkan saya mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.